ini adalah Robert Kiyosaki kecil. Ia punya dua ayah. Yang pertama meraih PhD, sedangkan yang satunya tidak lulus SMP. Keduanya sama-sama memiliki penghasilan yang cukup besar selama hidupnya, akan tetapi ayahnya yang pertama selalu terbatas secara finansial. Sedangkan ayahnya yang lain menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Ia meninggalkan puluhan juta dolar untuk keluarganya, dan yang satunya meninggalkan tagihan yang masih harus dibayar. Masalah mengenai edukasi finansial adalah edukasi finansial tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Maka keluargalah yang akan mengajarkan kepada kita. Dan masalahnya adalah, terkecuali ayah kita termasuk di bagian puncak 1% ini, mereka akan mengajarkan kita cara untuk tidak menjadi kaya. Bukan karena mereka tidak sayang sama kita, tapi karena mereka tidak tahu apa yang mereka ajarkan terkait edukasi finansial ini, atau mereka belum membaca buku ini. Saya juga sama, saya sebelumnya tidak pernah diajarkan mengenai edukasi finansial. Tapi dari satu buku ini saja, saya mendapatkan saran-saran yang sangat pragmatis terkait edukasi finansial. Nah, dengan belajar edukasi finansial pada buku ini, maka kita telah menjadikan Robert Kiyosaki menjadi salah satu ayah kaya kita. Bahkan bila dirasa perlu, kita juga bisa menjadikan George Clason, Napoleon Hill, atau bahkan M.J. DeMarco menjadi ayah-ayah kita melalui buku-buku mereka. Nah, sekarang kita harus tahu dua kata berikut ini, assets dan liabilities. Kita akan definisikan secara sederhana. Sebuah aset adalah apapun yang memasukkan uang ke dalam kantong kita. Dan liability adalah apapun yang mengeluarkan uang dari dalam kantong kita. Jadi apapun bisa menjadi aset ataupun liability. Apabila kita punya rumah dan menyebabkan biaya 10 juta per tahun, maka itu termasuk liability. Sedangkan jika kita punya rumah dan menghasilkan 10 juta per tahun dari rumah itu, maka itu termasuk aset. Aset juga dapat berupa bisnis, saham, dan lain sebagainya. Ini alasan mengapa ini sangat penting untuk diketahui, dan kita akan coba fokus di sini. Yang miskin fokus pada pengeluaran, yang kaya fokus pada aset, dan kelas menengah fokus pada liability yang mereka kira adalah aset. Nah, sekarang kenyataannya begini. Kebanyakan dari kita, termasuk saya, memiliki pemasukan tiap bulan. Kita mati-matian untuk menyicil rumah atau bahkan rumah yang besar, menyicil mobil keluaran terbaru, membeli gadget-gadget teranyar, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita berpikir bahwa yang kita lakukan adalah mengumpulkan aset, sedangkan kenyataannya adalah kita mengumpulkan liabilities. Selain cicilan bulanan, saya harus membayar pajak. Setelah itu juga ada biaya yang tidak terlihat, yaitu penurunan nilai guna yang terbebankan seiring dengan berjalannya waktu. Pada dasarnya, jika kita tidak merubah paradigma akan apa yang akan kita lakukan dengan uang yang kita miliki, yaitu membeli aset yang sebenarnya, tidak peduli sebanyak apa pendapatan yang akan kita peroleh dari pekerjaan kita hanya akan mengimbanginya dengan liabilities dan pengeluaran kita. Teman-teman kita mungkin akan takjub, terkesima melihat gadget baru kita, S7 Edge atau apalah. Mereka mikir kita kaya, tapi ya kita nggak benar-benar kaya. Jadi yang ingin saya sarankan di sini adalah pastikan sebagian besar uang yang kita peroleh digunakan untuk aset yang sebenarnya daripada untuk liability yang terlihat seperti aset. Nah, jika kita sudah mengumpulkan cukup aset, seperti yang kita semua inginkan, akhirnya kita nggak perlu bekerja lagi. Nah, saya yakin sebagian dari kita berpikir, gimana kalau gagal ntar pas bangun bisnis? Duitnya hilang dong, sayang banget. Nah, sekarang gini, coba Anda pikirkan bagaimana pertimbangan Anda saat mengeluarkan uang untuk liability. Katakanlah beli TV baru. Pengen beli TV lagi nih, yang cekung lah, yang besar lah. Nah, sekarang Anda beli TV baru Anda ini, Anda mengeluarkan uang yang tidak sedikit, di mana TV baru Anda ini akan menjadi sangat tidak berharga dalam waktu bahkan kurang dari setahun, dan hanya menambah tumpukan liability yang Anda miliki. Meskipun kita kehilangan uang pada bisnis yang kita bangun tersebut, pelajaran dan pengalaman yang kita peroleh saat membangun bisnis ini jauh lebih berharga daripada menonton banyolan pelawak di TV. Sekarang kita sudah paham pokok dasar terapan finansial dari buku Rich Dad Poor Dad untuk dapat kita terapkan di kehidupan kita. Berikutnya adalah beberapa pelajaran inti dari buku ini yang saya harap dapat menolong kita dalam meraih kehidupan finansial yang lebih baik. Yang pertama adalah kebanyakan orang, profesi adalah income, sedangkan bagi orang kaya, aset adalah income. Yang kedua, apabila Robert ingin membeli sesuatu, ia akan menghasilkan cash flow yang cukup dari asetnya untuk menutupi biayanya. Buy luxuries last, not first. Yang ketiga adalah cash flow yang lebih yang dihasilkan dari aset harus diinvestasikan lagi untuk aset lainnya. Yang keempat, tekan pengeluaran
kurangi liabilities, tingkatkan aset. Yang kelima adalah know a little about a lot. Pelajari sedikit mengenai akuntansi, investasi, pasar, hukum, penjualan, pemasaran, kepemimpinan, cara menulis, cara berbicara, maupun cara bernegosiasi yang baik. Yang keenam adalah kerja untuk belajar. Akan lebih baik pekerjaan yang kita lakukan juga mengembangkan kemampuan untuk hal yang disebutkan di atas. Yang ketujuh adalah kelilingi diri Anda dengan orang yang lebih pintar dari Anda. Yang kedelapan, mendengarkan lebih penting dibandingkan berbicara. Lebih baik bertanya dan menyerap ide-ide baru untuk diri kita. Yang kesembilan adalah kendalikan emosi kita. Jangan biarkan ketakutan ataupun opini orang-orang mendikte tindakan kita. Yang kesepuluh adalah bayarlah dirimu terlebih dahulu. Setiap bulan, investasikan sebagian uang yang kita miliki menjadi aset yang dapat menghasilkan sebelum kita menghabiskan untuk membayar hutang dan cicilan-cicilan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada saran mengenai buku atau topik yang menarik untuk kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan bila Anda rasa video ini bermanfaat, please give a thumbs up, share dengan orang yang Anda sayangi.